warna pita. Mulai sekarang kita ditanda ini mah. Biru bangsawan, merah normal, dan kuning rendahan. Tamat riwayat kita mah. Kita kan gak ada keturunan bangsawan. Aku dapat kuning. Mama juga kuning kan? Selamat pagi semuanya. Dek, warna pita kamu biru. Iya, warna pita biru itu nguntungin banget tau kak. Soalnya pagi-pagi aja udah dikasih cheesecake kurma. Kamu dapat cheesecake itu dari mana, Dek? Dibuatin sama mama. Tadi pas mama mau buat ternyata yogurtnya sisa satu. Nanti kamu beli lagi aja di minimarket. Lagi pula resepnya gampang, banyak seliuran di FYP. Cuma pakai yogurt original, terus kamu tambahin biskuit dan kurma 2 butir yang dipotong-potong. Lalu kulkasin 5-6 jam. Segar. Yogurt campur kurma ternyata pas banget loh. Jadi makin creamy, nyegerin banget. Ada kurmanya. Nggak bisa berhenti. Wah, mama juga dapat warna pita biru nih. Itu artinya ambil. Nyebelin. Mulu-mulu, Besti. Mending kita party buat ngerayain gue dapat warna pita merah ini. Gue heran deh, kenapa pita gue warna kuning sedangkan nyokap dan adik gue warnanya biru. Kenapa gue beda sendiri? Semua orang juga tahu kali kalau nyokap lo tuh pilih kasih. Dia kan cuma sayang sama adik lo, jadi pantas aja adik lo ngewaris sih. Tapi hari ini mereka tuh baik banget sama gue. Itu pasti ada maunya. Menurut gue lo harus telusuri sih. Keisha, warna pita gue berubah tapi setengah kuning, setengah merah. Oh my god, Fel, lo mau naik level. Sebentar lagi warna pita lo bakal jadi merah seutuhnya. Feli, dengan berat hati saya bilang kamu harus pindah dari kelas ini. Kenapa, Bu? Jangan-jangan gara-gara warna pita saya ya? Saya dapat warna merah kok. Lo pikir merah doang cukup? Lo lihat deh, semua orang di kelas ini dapat warna pita biru yang mana artinya bangsawan. Orang normal kayak lo mana cocok temenan sama kita yang bangsawan? Udah jelas beda level. Kamu harus dipindahkan ke kelas yang lebih rendah karena orang tua kamu nunggak SPP. Nggak mungkin. Kamu bisa baca sendiri, uang sekolah kamu tidak dibayarkan selama 2 bulan. Jadi totalnya ada 2 miliar. Kalian jahat banget, pasti gue diperlakukan kayak gini karena warna pita gue beda sendiri kan? Tuh, sabar ya Ferry. Ini nih, minum dulu. Aduh, kenapa kepala gue melayang ini? Rasain lo, sekarang lo gak punya warna pita. Kalian lepas pita gue. Terus apa yang terjadi kalau gue gak punya warna pita? Lama-kelamaan lo akan metong. Kayaknya dalam waktu sejam aja deh. Apa? Kenapa sih kalian tega banget sama gue? Terus gimana cara gue munculin warna pitanya lagi? Loh, kok baju-baju gue pada berantakan di depan rumah ini? Gue yang keluarin. Lo gak pantas ada di rumah ini. Mending lo pergi aja. Apa maksudnya? Mereka hari ini baik sama lo kan? Itu karena mereka ngincar nyawa lo. Apa keuntungan mereka kalau mereka dapat nyawa gue? Nggak ada. Kalau pita kita diambil, kita pasti metong dan jadi arwah. Lalu kita harus melayani si pengambil pita selama seumur hidup selayaknya pembantu. Ya ampun, kejam. Kayaknya mereka memang nggak cocok jadi bangsawan deh. Cila, itu artinya warna pita di bawah biru nggak boleh ngomong macam-macam. Itu artinya kalau gue metong sebentar lagi gue bakal jadi babunya Tiara Della. Nggak boleh. Lo tenang aja, gue punya caranya supaya lo nggak metong. Lah, lalu tunggu apa lagi? Kasih tau gue sebelum ajal gue makin deket. Lo harus bun-bun 1 orang. Oke? Ada konsekuensinya loh. Kok baru bilang? Benda berharga atau benda terkutuk? Aku harus pilih yang mana, Mah? Benda berharga aja biar kamu bisa pilih teman yang kaya raya. Ya udah, aku ikutin Mama. Karena kamu udah pilih, kamu punya satu tanggung jawab, yaitu kamu harus cari 1 orang dengan barang paling berharga di kota ini. Yaelah, padahal aku maunya seneng-seneng doang. Kenapa harus cari-cari kayak gini sih, Mah? Karena dia melakukan kejahatan besar. Oh, jadi aku orang yang diutus sistem buat menelusuri hal ini. Kalau gitu aku lihat punya Mama dulu deh. Kamu ini anak durhaka ya? Masa kamu curiga sama Mama kamu sendiri? Cuman panci. Iyalah, Mama kan pakai itu buat masak sehari-hari. Nggak menarik. Tiara, lo kan orang terkaya di kota ini. Oh ya jelas dong, kekayaan gue itu berkali-kali lipat daripada punya lo. Artinya lo punya barang berharga dong. Lo bisa lihat barang berharga? Jangan dilihat. Rumah gubuk. Selama ini lo tinggal di rumah gubuk, Ti. Artinya semua kekayaan lo palsu. Aduh, please jangan sebarin ke yang lain ya, Vel, biar orang-orang tetap anggap gue tuh kaya. Lo nipu dong kalau gitu. Guys, selama ini kekayaan Tiara tuh palsu, dia kismin. Kenapa lo jahat banget sih sama gue? Lo yang jahat karena lo nyebarin hoax. Ternyata kekuatan gue berguna juga. Selanjutnya punya siapa ya yang bisa gue lihat? Cila, lo kan juga kaya. Kalau gitu mending gue lihat barang berharga lo aja. Jangan dilihat. Iya sih, kok nggak bisa ya cuma loading doang? Lo nyembunyiin sesuatu dari gue ya, Cil? Enggak. Pulang. Cil, kenapa lo aneh banget sih? Kalau kayak gini justru gue tuh jadi makin curiga lo sama lo. Temen. Lo kerasukan ya? Merinding bulu kuduk gue. Mending gue pergi aja deh. Barang berharga lo bakal gue skip. Aduh, gimana dong? Keisha, gue bisa lihat barang berharga seseorang, tapi sebenarnya gue nggak tertarik sih buat lihat punya lo. Lo lihat juga nggak apa-apa. Lah, nantangin. Ya udah gue lihat.
Coba Lilin. Biar kayak gitu, Lilin berpengaruh banget di rumah gue. Oh iya, lo kan gak punya lampu. Feli, tolongin saya. Ibu, kenapa berantakan banget? Kamu lagi cari seseorang kan? Orang itu barusan aja ngejahatin ibu dan dia adalah Cila. Cila? Bukan dia, Bu. Dia gak mencurigakan sama sekali. Tapi kamu gak bisa lihat barang berharganya kan? Iya sih, kalau barang berharganya ibu, kertas ini. Kertas ini adalah list orang terkaya di kota ini dan Cila nomor 1. Oh, ternyata Cila bukan Tiara. Penjahat itu hebat banget buat nutupi kejahatannya, Vel. Makanya lo harus hebat investigasinya. Wah, bener-bener ya Cila, gue tertipu. Dia actingnya bagus banget. Pokoknya gue harus labrak Cila terus gue tangkep. Eits, kamu mau ngapain di sini? Cila itu punya barang yang sangat berharga yang mana saya diutus sistem buat nangkap dia. Apa kamu bilang? Kenapa? Gak boleh. Ayo sini gulat sama aku. Oh, boleh kok. Pintunya ada di ujung sana ya. Lah, malah dipersilakan. Satpam ini gak ngerasa gue bahaya ya buat majikannya. Saya berharap kamu ketemu sama Cila. Bapak sarkas ya karena rumahnya gede. Saya bisa kali nemuin Cila itu doang. Kecil. Cila? Cila? Aduh, tuh anak susah banget sih ditangkepnya. Udah 1 jam gue muter-muter. Lagi pula ini rumah apa istana dah. Suara apaan tuh? Cila, kok jadi lo yang disekap? Ada yang datang, Cil. Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang. Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan. Anakku, kebetulan mama buru-buru jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan. Kalau gitu mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Feli, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Gak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, Kalau aku, kenapa lo diam-diam melindungin gue? kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue gak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo gak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya, Bu. Udahlah, kamu gak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin. Kasian deh lo, jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue dateng. Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih sok-sokan banget. Lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah? Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Satpam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3. Bisa tahu jam tidur atau jam makan? Karena gue suka tidur, mending jam tidur kan? Mulai sekarang kamu itu berguna buat orang lain, Nak. Maksudnya mah? Iya, kamu itu harus ngasih tahu jam tidur ke semua orang setiap harinya. Kalau aku nggak mau, ya kamu bakal buat mereka metong karena jam tidur mereka nggak sesuai. Wah, aku pegang nyawa semua orang nih, Mah. Nah, pertama-tama kamu harus kasih tahu Mama dulu, karena kan Mama orang terpenting di hidup kamu. Masa Mama taunya belakangan? Jam tidur hari ini jam 6 sore, masa tidurnya awal banget sih, Mah? Yang namanya aturan sistem itu nggak bisa diganggu-gugat. Pak, saya yang bisa tahu jam tidur loh. Kalau gitu saya kasih tahu Bapak nih. Oh, gak usah, Feli. Kamu simpan sendiri aja. Lebih baik saya nggak usah tahu deh. Tapi, Pak, kamu kasih tahu ke teman-teman kamu aja. Itu lebih penting. Jangan-jangan Bapak tahu sesuatu tentang kekuatan saya ya? Hal baik atau hal buruk nih, Pak? Saya nggak bisa kasih tahu kamu sekarang karena ada yang mengawasi. Hah? Siapa? Nggak ada orang deh perasaan, Pak. Maaf, saya harus pergi sekarang. Dia aneh banget sih. Padahal kan jam tidur penting banget buat nyawa. Anak-anak, di antara kalian ada nggak ya yang bisa lihat jam tidur hari ini? Saya, Bu. Kita harus tidur mulai jam 6 sore. Apa? Itu mah terlalu awal. Yelah, gue jam segitu masih berenang di empang. Lo bohong ya, Vel? Gue serius. Tapi kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa deh. Paling juga kalian metong. Feli, lo tega banget berucap kayak gitu. Sudah, jangan ribut. Feli, mulai besok kamu punya tugas penting, yaitu kamu harus sampai lebih awal ke sekolah.
sekolah. Kalau bisa jam 3 subuh deh, supaya informasinya tersampaikan ke semua orang. Kenapa, Bu? Ya untuk jaga-jaga, siapa tahu kan jam tidur besok pagi atau subuh, kan gak ada yang tahu. Kasian banget Feli bernasib buruk. Kita masih asik-asik tidur, Feli udah sibuk. Saya yakin kekuatan ini ada di kamu, itu ada maksudnya kan, Feli? Kekuatan saya ada kutukannya ya, Bu. Kalau gitu saya transfer aja deh ke orang lain. Ibu mau nggak? Kamu itu udah dipilih sama sistem, jadi kekuatan kamu nggak bisa ditransfer. Keisha, kita main yuk. Nggak bisa lah, Fel. Sebentar lagi kan udah mau sore. Gue harus cepet-cepet pulang terus tidur. Oh, ternyata kalian semua emang patuh aturan ya? Iya, kecuali Pak Satpam kan? Maksud lo, Pak Satpam itu nggak pernah tidur seumur hidupnya, jadi dia nggak pernah ikutin aturan jam tidur. Oh, pantas saja tadi dia bersikap kayak gitu. Tapi mana ada manusia yang nggak bisa tidur, Kay? Maka dari itu, Pak Satpam adalah orang unik. Dia dijadikan penjaga sekolah ini kan karena dia nggak bisa tidur, bisa jaga sekolah 7/24. Make sense sih. Lah, Bapak ngapain ada di depan rumah saya? Oh, saya cuma lagi berjaga aja. Bukannya tugas Bapak itu cuma jaga sekolah? Selain itu, saya juga punya kerjaan sampingan, yaitu jadi satpam komplek. Ah, banyak juga ya pekerjaan Bapak. Oh ya, saya harus kasih tahu kamu, kalau nanti pas kamu tidur ada suara-suara aneh, jangan sekali-sekali kamu keluar rumah. Emang kenapa, Pak? Kan bisa aja maling. Kamu tenang aja, ada saya yang jaga komplek ini. Nih Satpam jangan